Halo semuanya, kembali lagi di channel Vania Sartika. Di video hari ini aku mau bikin yang lagi viral, yaitu wool roll bread. Karena penasaran, jadi ikutan buat. Ini untuk detail resepnya, kalian bisa pause dan screenshot. Di sini aku pakai resep dari Apron, link YouTube-nya aku tulis di description box. Langsung buat aja yuk. Pertama-tama masukkan semua bahan keringnya. Di sini aku pisah antara ragi sama garamnya. Kemudian buat lubang di tengah-tengah tepungnya. Dan masukkan semua bahan basahnya. Di resep ini lemaknya nggak menggunakan margarin atau mentega, tapi menggunakan whipping cream. Kalau udah, ini kita campur semua bahannya. Di sini aku aduk dulu dengan sendok, biar nanti adonannya nggak terlalu lengket di tangan. Kalau mau lebih cepat dan gampang, kalian bisa menggunakan mixer. Kalau udah agak tercampur kayak gini, aku mau lanjut uleni menggunakan tangan. Biar lebih gampang untuk mencampurnya, adonannya aku pindahkan ke tempat yang lebih datar. Kemudian uleni adonan dengan gerakan seperti mencuci baju. Kalau adonannya terasa berat, kalian bisa banting-banting adonannya agar lebih lembek. Uleni sampai permukaan adonannya halus atau sampai kalis elastis. Jika sudah, bulatkan adonan, kemudian bagi-bagi adonan. Di sini aku mau pakai 2 loyang, jadi adonannya pertama aku bagi 2 dulu. Kalau kalian pakai loyang ukuran diameter 20 x 7, adonannya bisa langsung kalian bagi 5. Nah, ini setengah adonannya. Yang pertama aku mau bagi 4 bagian. Baginya dikira-kira aja, atau kalau mau lebih presisi kalian bisa pakai timbangan. Kemudian bulatkan masing-masing adonan. Nah, ini caranya bisa dengan mencubit-cubit adonan ke belakang. Ulangi sampai semua adonan habis. Tutup adonan dengan plastik biar nggak kering. Nah, untuk adonan yang kedua ini, di sini aku bagi 6 bagian. Kemudian bulatkan seperti yang sebelumnya. Ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan tadi, kemudian gilas menggunakan rolling pin hingga bentuknya memanjang seperti ini. Kalau kurang lebar, kalian bisa lebarkan menggunakan tangan dengan menarik bagian sisi adonannya. Kemudian ini di bagian tengah kita beri tanda dan potong salah satu bagian memanjang seperti ini. Agar motifnya bagus, jarak potongnya harus sekecil mungkin dan pastikan adonannya terpotong. Kemudian ini aku mau isi dengan keju spread. Kalian bebas mau diisi dengan apa aja. Kemudian lipat bagian pinggir yang ada isiannya. Kemudian gulung adonan. Pastikan bagian yang ada isinya ini tertutup rapat. Dan usahakan saat menggulung jangan terlalu menekan sisi luarnya. Jadi nanti motif garisnya ini nggak hilang. Kemudian ini kita masukkan ke dalam loyang. Ulangi prosesnya sampai loyangnya penuh. Jangan lupa tutup loyangnya menggunakan plastik atau kain. Jadi adonan dalam loyangnya ini nggak kering.
Nah, untuk loyang yang satunya ini aku isi coklat. Cara melipatnya juga sama. Nah, ini di loyang yang satunya aku isi dengan 5 bagian dan sisa satunya aku masukkan di cup kecil. Kemudian diamkan adonan sampai adonannya mencapai 3/4 tinggi dari loyang. 5 menit sebelum memanggang jangan lupa panaskan dulu pancinya dengan api sedang cenderung kecil. Dan ini sudah mengembang adonannya. Sebelum memanggang ini aku mau lapisi dulu menggunakan susu cair biar nanti rotinya nggak kering. Di salah satu adonan, permukaannya aku taburi dengan gula pasir. Nah, ini kalau di close up, karena pancinya nggak cukup, ini aku panggangnya satu persatu. Kemudian panggang dengan api sedang ke kecil selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah 20 menit, kita angkat rotinya. Selagi masih panas, ini aku olesi permukaannya dengan margarin, biar permukaannya lebih lembab. Setelah agak dingin, ini kita keluarkan rotinya dari loyang. Kalau rotinya nempel, kalian bisa gunakan spatula buat ngebantu ngeluarin rotinya dari loyang. Roti yang sebelah kiri ini aku panggang selama 20 menit dan yang kanan selama kurang lebih 30 menit. Biar warna bawahnya nggak terlalu coklat, sebaiknya kalian panggang selama 20 menit aja. Ini coba kita belah untuk ngelihat tekstur bagian dalamnya. Tekstur rotinya sendiri lebih kering dibandingkan dengan yang menggunakan mentega atau margarin. Personally aku lebih suka roti yang menggunakan mentega atau margarin karena lebih lembut dan lebih empuk. Sebenarnya kalian juga bisa loh menggunakan resep roti manis andalan kalian. Untuk roti ini aku saranin untuk dikonsumsi selagi hangat karena teksturnya masih lembut dan empuk. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat and I'll see you on my next video. Bye!